Kebetulan di kandang kampung ini airnya sangat banyak, jadi kita memanfaatkan air yang mengalir ini ditaruh untuk entok, bawahnya kita aplikasikan untuk ikan nila. Nah, kalau teman-teman yang airnya susah, silahkan buat kotakan atau buat tempat air. Kemudian air tersebut tidak harus mengalir seperti ini, bisa diganti 2 hari sekali. Oke dulur, jumpa lagi di kandang kampung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang penting dilakukan sebelum kita memelihara entok. Untuk memelihara entok, kita harus mempersiapkan segala sesuatu supaya entok kita nyaman, tumbuh dengan baik, dan juga tidak kekurangan hal-hal yang dibutuhkan oleh entok tersebut. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan? Ini dia videonya. Oke dulur, untuk membahas itu semua, yang pertama yang penting untuk memelihara entok yaitu adalah kesiapan tempat pakan. Seperti contoh, tempat pakan itu tidak perlu mewah, cuma seperti ini bekas pakan ayam petelur. Ini kita alih fungsikan untuk menjadi tempat pakan entok. Tempat pakan bisa juga dibuat manual dengan cara membuat papan berbentuk persegi panjang. Kemudian dibuat cekungan dari papan tersebut supaya pakan tersebut tidak mudah tumpah. Ini contohnya seperti ini. Ini akan membuat lebih nyaman. Nah, ada 2 versi ya, biasanya ditaruh di dalam baskom itu bisa, atau berbentuk seperti ini. Cuma kelebihan ketika bentuknya itu lebih panjang, maka si entok itu tidak akan rebutan. Nah, ini mereka rebutan karena ada saya ini. Oh, dia akan lebih memanjang. Tapi kalau berbentuk bundar biasanya akan berhimpit-himpitan untuk mendapatkan makanan yang ada di tengah-tengah dari pusat lingkaran mereka. Yang kedua yang penting daripada kandang entok adalah nih, tempat minum. Kebetulan di kandang kampung ini airnya sangat banyak, jadi kita memanfaatkan air yang mengalir ini ditaruh untuk entok, bawahnya kita aplikasikan untuk ikan nila. Nah, kalau teman-teman yang airnya susah, silahkan buat kotakan atau buat tempat air. Kemudian air tersebut tidak harus mengalir seperti ini, bisa diganti 2 hari sekali. Kenapa kok harus 2 hari sekali? Karena kalau terlalu lama maka airnya akan kotor dan menimbulkan penyakit bagi si entok tersebut. Itu yang kedua. Kenapa harus ada air? Bukan hanya untuk minum, tetapi air ini juga untuk mandi si entok, karena pada dasarnya entok ini adalah hewan yang suka pada air. Dia adalah hewan air, unggas yang sukanya di air, sehingga ketika mau mengeram kemudian menstabilkan badannya itu biasanya mandi, karena cuacanya kan ini kebetulan panas sekali. Atau biasanya dia juga memang suka mencari makanan di tempat-tempat yang basah. Terus apalagi? Yang ketiga adalah kita harus membuat sarang entok. Nih, sarang itu nggak harus mewah, nggak harus rapi, cukup seperti ini saja. Yang penting agak tersembunyi. Tuh, depannya kita kasih kayak pintu sedikit supaya entoknya ini lebih nyaman ketika dia mau mengeram. Ini sarangnya. Nah, di dalamnya kita kasih jerami supaya lebih hangat, dan ketika entok tersebut mengeram maka penetasannya akan lebih maksimal. Seperti ini. Bisa juga pakai daun-daun kering seperti daun pisang kering. Kalau di sini namanya klaras ya, klaras gedang atau apapun itu. Ini kita atasnya kasih kayak pintu seperti ini supaya agak tertutup. Atasnya lagi kita tutup. Ada juga yang buat terbuka, tapi entok akan lebih nyaman ketika dia tersembunyi seperti ini. Ini kita depannya cukup tata pakai batako.
Kalau Anda punya modal banyak, ya buat batako kotak-kotak kayak gini, disemen sekalian, atasnya dikasih atap pakai esbes atau seng atau apapun, ditaruh supaya tidak kehujanan atau kepanasan. Nih. Kemudian apalagi? Yaitu perhitungan pakan. Nah, untuk perhitungan pakan ini ada beberapa jenis pakan. Yang pertama ini adalah bekatul, itu pasti bekatul untuk entok. Yang kedua, karena entok ini terkenal dengan makan yang banyak, maka kita harus mencari alternatif. Alternatifnya contohnya apa? Contohnya adalah seperti dedaunan, daun talas contohnya. Kalau Anda punya kangkung, dikasih kangkung. Kalau Anda kok dekat dan punya eceng gondok, silakan dikasih eceng gondok. Punya yang ada di sawah itu yang proteinnya tinggi, apa namanya lupa, itu juga boleh. Atau gedebok pisang, pohon pisangnya dicacah kemudian dikasihkan, itu juga bisa. Itu adalah pakan alternatif untuk entok. Kemudian selain itu apalagi, untuk menunjang telur entok maka dikasih konsentrat bebek. Itu ada beli di toko-toko hewan atau toko-toko unggas, pakan ternak itu ada. Kemudian selain itu adalah daun mengkudu atau godong pace. Ini fungsinya adalah untuk menambah fertilisasi daripada telur. Karena ketika kita sudah memberikan konsentrat dipancing untuk bertelur, percuma kalau telurnya tidak fertil, nanti jatuhnya akan ke wajan, jadi telur goreng. Tapi kalau fertil maka jadilah tetasan, gitu ya. Mungkin itu saja beberapa hal penting yang perlu dipelihara ketika kita ingin membuat kandang entok. Nah, satu hal penting lagi adalah kita juga harus memastikan bahwasannya cahaya itu masuk ke kandang kita. Walaupun entok suka hal-hal yang basah di tempat-tempat yang dingin ya, tapi kita harus memastikan adanya sinar matahari yang masuk ke kandang kita supaya entok kita tidak mudah terkena penyakit. Mereka juga setelah mandi pastinya akan mengeringkan tubuh. Karena mereka tidak punya blower untuk mengeringkan tubuh dan juga tidak bisa memakai handuk, maka kita harus mempersiapkan kandang dengan sirkulasi jelas, dengan kondisi kandang yang tetap tersinari oleh matahari. Mungkin itu saja yang bisa media kamu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment di kolom komentar. Tentunya kritik dan saran panjenengan semua akan sangat berguna untuk kandang kampung. Kita lanjutkan pada video selanjutnya dan see you.